Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rismanto. Nomor induk mahasiswa saya 122-101-93124. Saya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi pada mata kuliah statistik dengan bahasan pendahuluan dan sekilas tentang SPSS. Berikut ini presentasi singkat dari saya. Langsung saja untuk materi yang pertama, pada mata kuliah statistik. Pada materi yang pertama ini terdapat dua bahasan, yang pertama pendahuluan dan yang kedua sekilas tentang SPSS 13. Pada bahasan pendahuluan terdapat beberapa poin, yakni penelitian, data, variabel, populasi dan sampel, analisis data, metode analisis data, hipotesis, uji hipotesis, signifikansi, probabilitas, kurva normal, dan degree of freedom. Yang pertama ada penelitian. Penelitian merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sesuatu hal. Yang kedua ada data. Data merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu. Data terbagi menjadi dua jenis, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Sedangkan data kuantitatif ini dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe atau jenis-jenis data kuantitatif adalah sebagai berikut: ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal ialah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Sedangkan yang terakhir, data rasio, ialah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel ini dibedakan menjadi dua, yakni variabel tergantung dan bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi ialah suatu kelompok yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Adapun analisis data. Analisis data ini ialah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Analisis data terbagi menjadi dua jenis, yakni analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Analisis inferensial ialah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun metode analisis data. Dalam metode analisis data ini terdapat dua cara, yakni metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Yang parametrik ini ialah metode analisis data dengan menggunakan parameter tertentu seperti median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain sebagainya. Untuk metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter tertentu seperti median, standar deviasi, serta distribusi data tidak terlalu normal, dan lain-lain. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam hipotesis terdapat hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil atau non-hipotesis HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Sedangkan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Adapun uji hipotesis ini merupakan pengujian yang mana bertujuan untuk mengetahui kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Selanjutnya ada signifikansi. Signifikansi berarti meyakinkan. Dalam penelitian signifikan berarti
bukti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Apabila tidak signifikan, berarti pada sampel tidak dapat digeneralisasi. Selanjutnya ada probabilitas. Probabilitas adalah peluang munculnya kejadian. Misalnya, ada 100 kejadian dengan probabilitas 6%, artinya bahwa peluang munculnya kesalahan akan terjadi 6 kali dalam 100 kejadian. Selanjutnya, kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis nihil atau non-hipotesis. Dan yang terakhir ada degree of freedom atau DF. DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi N dan banyaknya variabel independen. DF ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Untuk yang selanjutnya masuk pada bahasan kedua, yakni sekilas tentang SPSS. SPSS ialah program yang digunakan untuk olah data statistik. Kepanjangan SPSS ialah Statistical Package for the Social Science. Tapi seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi Statistical Products and Services Solution. Langkah pengolahan data SPSS sangatlah praktis. Setelah data diinput pada SPSS dan editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel dan lain-lain, kemudian klik OK. Setelah itu proses olah data dilakukan dengan sangat cepat dan muncullah output data. Langkah-langkahnya apabila digambarkan sebagai berikut: ada input data, kemudian proses data, dan yang terakhir ada output data. Sekian materi pertama mata kuliah statistik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.